Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah ekonomi. Sebelum lanjut pada prinsip, motif, tindakan, dan hukum ekonomi, mari perhatikan tujuan dan manfaat dari ilmu ekonomi. Berikut tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika kita perlu mengambil keputusan, yaitu dengan cara memanfaatkan segala data dan peristiwa yang terjadi seputar ekonomi untuk dijadikan landasan sebuah kebijakan atau keputusan. Yang kedua, memahami masyarakat lebih baik. Kegiatan perekonomian dapat kita perhatikan di sekitar kita, mulai dari kegiatan jual beli di pasar ataupun aktivitas di bank. Hal ini bisa dipelajari di ilmu ekonomi, di mana bisa membantu kita memahami masyarakat lebih baik. Yang ketiga, memahami masalah-masalah global. Mempelajari ilmu ekonomi akan membantu kita memahami masalah-masalah ataupun isu-isu global yang terjadi di seluruh dunia. Yang keempat, membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Kemudian, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Menurut Menkyu, yang pertama, ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir dalam perekonomian. Yang ketiga, dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Prinsip ekonomi, yaitu dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi menunjukkan bagaimana mencapai hasil optimum atau sebesar mungkin dengan pengorbanan atau biaya tertentu. Misalnya, berusaha menghasilkan kue kering sebanyak-banyaknya dengan modal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, bagaimana mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan atau biaya seminimal mungkin. Misalnya, berusaha menghasilkan 5.000 toples kue kering dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian motif ekonomi, yaitu alasan atau dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi dapat bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan dorongan untuk melakukan suatu kegiatan berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan motif ekstrinsik merupakan dorongan melakukan kegiatan berasal dari luar individu, bisa orang lain atau masyarakat. Beberapa motif ekonomi yang secara umum mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi yaitu yang pertama, motif pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan hidup dapat juga dikatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akhirnya hidup makmur dan sejahtera. Yang kedua, motif mencari keuntungan atau laba. Keinginan untuk mencari keuntungan akan memotivasi melakukan inovasi dan penemuan baru, termasuk juga tidak akan berhenti mengembangkan sayap usahanya. Selanjutnya, motif memperoleh kekuasaan. Hal ini ditujukan supaya dapat memperoleh kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, motif sosial. Keinginan berbuat sosial tidak lain adalah untuk menolong sesama manusia. Misalnya, memberi bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah atau bencana, menyantuni orang miskin, dan lain sebagainya. Yang kelima, motif memperoleh penghargaan. Setiap orang membutuhkan sebuah penghargaan.
Melalui kegiatan ekonomi, seseorang dapat mengubah status sosialnya. Tindakan ekonomi merupakan keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pelaku ekonomi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Kemudian hukum ekonomi merupakan ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Dapat juga dikatakan, hukum ekonomi ini menerangkan suatu peristiwa ekonomi yang terjadi dihubungkan dengan peristiwa ekonomi yang lain. Sifat hubungan hukum ekonomi tidak berlaku mutlak seperti halnya dalam ilmu pasti. Sebab pada dasarnya, hukum ekonomi bertitik tolak dari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum ekonomi berlaku bila keadaan ceteris paribus atau faktor yang lain tetap atau tidak berubah. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak disebabkan karena selera manusia berubah. Tingkat kebudayaan manusia selalu berubah. Pendapatan masyarakat mengalami perubahan. Dan adanya perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hukum ekonomi menurut Samuelson hanya berlaku pada derajat rata-rata dan bukan merupakan hubungan pasti. Hubungan yang terjadi dalam hukum ekonomi yaitu pertama, hubungan kausal atau sebab akibat, yaitu suatu peristiwa yang muncul menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Misalnya, kenaikan harga BBM menyebabkan naiknya biaya transportasi, tetapi tidak terjadi sebaliknya. Yang kedua, hubungan fungsional. Misalnya, bila permintaan banyak, maka harga barang tersebut akan naik. Dalam hal ini, naiknya permintaan mempengaruhi naiknya harga. Sebaliknya, bila harga naik, maka permintaan akan turun. Dalam hal ini, naiknya harga akan mempengaruhi turunnya permintaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.